banyak. Ada pohon sagu, tanah yang subur. Kita kaya, baru kita hidup di tempat yang indah yang disebut surga. Baru kita susah. Jadi kita tidak jadi penonton atau tidak hanya menonton orang lain yang merasakan hasil laut yang ada di sini, tapi kita sendiri yang punya, kita sendiri yang menikmati. Nama saya Stefani Melissa Elwood. Saya lahir di Salaven, besar di Salaven. Salaven adalah ibu kota distrik Misol Utara, Kabupaten Raja Ampat. Mungkin karena dimanjakan oleh alam yang sudah luar biasa lengkap, jadi kita tidak punya kemauan lagi untuk berusaha untuk lebih dari itu lagi. Contoh mungkin saya sendiri, ketika sampai di sini tuh saya sangat rasa nyaman, karena mau makan tidak perlu lagi kasih keluar uang untuk beli ikan 50.000 atau dengan harga yang mahal. Saya bisa minta di tetangga, bisa ambil langsung, bisa goreng, bisa makan daging karena dari hasil perburuan saudara-saudara. Bisa di sini untuk kebutuhan ekonomi sangat gampang untuk kita untuk kita konsumsi. Artikel 8.000 Ibu. Iya. Iya, berarti 5 kali 8 berarti 40.000 ya. Jadi bukan hanya untuk konsumsi, tapi bagaimana kita bisa mengelola itu untuk menambah keuangan keluarga. Kita harus kreatif. Kita bisa mampu untuk mengelola sumber daya alam yang ada, yang sudah tersedia. Kalau cuma untuk konsumsi, bagaimana anak-anak bisa sekolah? Jadi akhirnya di sini anak-anak cuma sampai SMA. Iris. Doa. Kemana siap ya? Saya sudah terbiasa untuk melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi saya harus membantu mereka untuk bagaimana bisa berusaha mengelola hasil yang ada, baik di perikanan, pertanian, kerajinan tangan, dan perkebunan. Kak Fani itu sudah bantu kami masyarakat. Jadi mama ini ya di mana-mana mama harus bekerja untuk ekonomi keluarga saya. Ini gaunnya orang Matbat. Apa? Nado bobo. Sudah berhasil, mama kirim uang itu hanya mama punya nyaman. Nyaman itu dapat uang saya kirim untuk saya punya anak sekolah. Ya bermanfaat karena memang ini suatu usaha untuk meningkatkan ya kehidupan masyarakat, jadi memang bermanfaat.
pada awalnya mungkin mereka pasti belum paham atau belum mengerti tentang kegiatan yang saya lakukan. Pada dasarnya mereka punya pemikiran masing-masing. Pasti mereka bilang, "Tung kumpul bikin apa? Kamu duduk bicara apa lagi?" Tapi dengan seiring waktu berjalan, saya terus dan melakukan terus penjelasan lewat pertemuan. Ketika mereka mengerti, pasti di kemudian hari kegiatan berikutnya pasti mereka akan datang bersama-sama dan ikut kegiatan. Selamat pagi semua. Jadi kelompok-kelompok yang setiap hari saya harus dampingi, kejar, itu bukan untuk kepentingan saya. Tapi bagaimana kalau ibu-ibu, kelompok-kelompok yang ada di kampung ini kreatif untuk bisa berusaha, untuk tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ada di kampung Salafen. Kalau masalah di kampung seperti ini, ya kapan kita bisa selesaikan masalah itu secara bersama-sama? Apalagi tentang peningkatan ekonomi masyarakat, bikin kebun, mancing di laut, tekuk sagu, bikin anyaman. Kapan kita maju? Kapan kita bisa kasih foto anak-anak sampai di Amerika kah, di Inggris sana kah? Kita sumber daya manusia harus siap. Jangan sampai orang datang kemari bikin kabupaten di sini kita jadi penonton. Jadi supaya kita sumber daya manusia itu siap, harus kita sekolah, kita harus siap uang untuk anak-anak. Bapak, ibu-ibu, pas kita harus siap. Ketika anak-anak itu sekolah, kita perlu biaya yang besar. Supaya dong sekolah, dong pulang bangun tuh ke kampung Salafen ini, karena dong rasa memiliki. Kalau saya rasa memiliki, pasti saya jaga satu masyarakat ini. Kamu dari mana, Kak? Saya dari Bandung. Kamu ambil tadi bang banyak itu. Iya, banyak sekali di sana. Aku sih. Habis ini kan kasih bersih kan? Iya, di sini itu langsung. Kamu cari di mana? Saya pergi dari Tripang. Kamu di mana? Mengambil lokasinya di Bandung. Butuh kesabaran dan kita harus tetap semangat dan melakukan pendekatan, bukan hanya waktu melakukan kegiatan di gedung pertemuan, tapi mungkin dalam keseharian mungkin ketemu mereka di mana, di bawah pohon langsung didekati. Karena saya anak Salafen, pasti saya tahu masyarakat di sini seperti apa sifatnya, kehidupan mereka seperti apa, saya tahu. Jadi selagi saya bukan melakukan hal yang tidak baik atau tidak benar, yang jahat, saya percaya semua akan baik-baik saja. Jadi harapan saya itu masyarakat di sini itu mampu untuk mengelola hasil sumber daya alam yang ada di sini, dan supaya menunjang kehidupan mereka, meningkatkan ekonomi mereka, dan itu harus jadi kebiasaan mereka, jadi budaya mereka. Jangan jiwa bisnis itu terpisahkan dari kehidupan mereka, supaya dalam setiap hari itu mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk terus berusaha mengelola hasil pertanian, hasil perikanan. Kalau dulu perempuan pasti tugasnya di dapur, kita masak saja. Laki-laki itu yang nanti mungkin harus pergi mencari, berburu atau mencari ikan di laut atau berkebun. Tapi dengan perubahan zaman sekarang ini, ya kita perempuan sudah tidak bisa masak di dapur lagi. Kita juga harus sekolah. Kita juga diberi kesempatan untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, seperti kita harus perempuan juga harus sarjana, bisa bersaing dengan laki-laki lah.